زدني علما وارزقني. Tadi hadaiqa ini dari hadiqatun. Hadiqatun itu kebun. Hadaiq ini bentuk jamaknya. Kebun-kebun yang banyak. Dzata bahjah. Yang kebun yang banyak tadi itu mempunyai pemandangan yang sangat indah. Masya Allah. Ini Indonesia ini surganya Allah yang diturunkan ke muka bumi. Karena ini kalau kita ke Mekah umroh atau haji itu di kota Mekah itu gunung-gunung batu, keluar sedikit lautan padang pasir. Masya Allah. Jadi Indonesia ini surganya Allah yang diturunkan ke bumi. Kebun-kebun yang sangat indah. Apalagi Sumatera Barat, waduh indah sekali alamnya. Jadi ini kita diajak dialog oleh Allah, kita diajak wawancara, aman bukankah dia Allah khalaqa yang telah menciptakan dari enggak ada menjadi ada, as-samawati seluruh langit, langit yang banyak, wal ardo dan bumi. Nah, jadi kita hidup ini di bumi, di luar bumi ini semuanya langit.
Wa anzala dan Allah telah menurunkan lakum untuk kamu sekalian minas sama dari langit ma'an air hujan. Fa'ambatna lalu dengan turun air hujan tadi, kemudian berikutnya Allah menumbuhkan bihi dengan air hujan tadi hadaika kebun-kebun dzata bahjah yang mempunyai pemandangan yang sangat indah. Maka nalakum tiada bagimu antum bitu syajaroha untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Jadi syajaratun itu pohon, syajarun banyak pohon. Jadi manusia tidak ada kemampuan untuk menumbuhkan pohon-pohon tadi. Ya menanam ada bisa, tapi yang menumbuhkan, jadi padi, penanaman padi itu dibibitkan dulu, setelah tumbuh kira-kira 10 cm diambil, dipisah. Nah menanamnya bisa manusia, tapi yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di depan kita ini lapangan Ganten Permai, ketika musim kemarau panjang, rumput coklat-coklat semua. Sekali turun hujan, paginya kita lihat, Masya Allah, sudah tumbuh. Nah, tiap pagi rumput itu memanjang. Kalau sudah sebulan, sudah tinggi, dipotong supaya rapi, nanti tumbuh lagi. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya makana lakum antum bitu syajaroha. Tiada kamu mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan pohon-pohon di bumi tadi. Apakah ilahun Tuhan yang kamu sembah selain Allah? Apakah ilahun ada Tuhan, ada sembahan yang lain ma'allah bersama Allah? Tidak ada. Jadi ini kita diajak melihat, coba setelah melihat alam semesta seperti itu, coba lihat apakah ada Tuhan lain bersama Allah, Allah yang menyekutui Allah. Tidak ada. Jadi kalau orang syirik, musyrik menyembah ada sembahan selain Allah itu, mereka itu orang-orang yang rugi, tersesat. Balhum bahkan mereka orang-orang yang menyimpang, qaumun ya'dilun, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, yang menyembah kepada selain Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap habis sholat subuh sama habis sholat maghrib, kita diberikan tuntunan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW supaya kita membaca wirid yang kita biasakan, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. 10 kali sore maghrib di awal kegelapan malam, dan 10 kali setelah sholat subuh di awal hari yang terang. La ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang esa, tunggal, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah segala kekuasaan. Walahul hamdu, milik Allah segala puji. Yuhyi wa yumit, Allah yang selalu menghidupkan dan selalu mematikan. Menghidupkan semua makhluk-makhluk yang dihidupkan dan mematikan semua makhluk-makhluk yang dimatikan oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 10 kali pagi, 10 kali petang, supaya terinternalisasi dalam diri kita, kesadaran terus menerus. Nah, dengan hidup manusia bisa berbuat macam-macam, bisa berkata macam-macam. Maka lalu kita diberikan tuntunan, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan kami dari siksaan api neraka. Pagi hari sesudah subuh dan sesudah sholat maghrib, Rasul memberikan tuntunan itu 3 kali. Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Tetapi para ulama mengkaji, mempelajari Quran, Al-Quran menjelaskan bahwa pintu neraka itu 7, sedangkan pintu surga 8. Lalu para ulama, wah kalau begitu semua pintu harus ditutup ini.
Maka lalu Allahumma ajirni dibikin 7 kali. Menutup seluruh 7 pintu-pintu neraka. Masya Allah. Luar biasa sekali. Jadi para ulama ini mempelajari Quran. Ternyata pintu neraka 7. Maka Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Lissalimin, di ujung ke-7 itu lissalimin, untuk orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ayat ke-60. Kita diajak dialog. Bukankah Dia Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi? Yang kedua, menurunkan air hujan dari langit. Yang ketiga, menumbuhkan semua pohon-pohon sehingga tercipta kebun-kebun yang sangat indah. Kemudian yang kelima pelajarannya, tiada kemampuan manusia menumbuhkan pohon tadi. Berikutnya, apakah ada Tuhan bersama Allah? Kalau masih ada yang meyakini seperti itu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Masya Allah. Ayat 60 ya. Ayat 61, amman ja'alal ardo qararaw wa ja'ala khilalaha anharaw wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Aman, bukankah Allah yang telah menjadikan bumi kita ini qararan, sebagai tempat berdiam kita. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya tumbuh di bumi. Kemudian wa ja'ala, lalu Allah menjadikan khilalaha, di celah-celah bumi tadi, anharon, ini bentuk jamak dari nahrun. Nahrun itu sungai. Sungai Musi, Sungai Barito, Sungai Mahakam, semua sungai-sungai. Wa ja'ala, menjadikan sapa Allah khilalaha, di celah-celah bumi tadi, anharon, sungai-sungai. Wa ja'ala, dan telah menjadikan. Kalau menjadikan itu sesuatu yang ada bahannya. Tapi kalau khalaqa, menjadikan sesuatu yang tidak ada sama sekali lalu ada, mengadakan. Tapi kalau ja'ala, menjadikan sesuatu yang ada bahannya dulu lalu dijadikan. Allah menjadikan laha, pada bumi tadi, rawasiya, gunung-gunung. Bapak-bapak, ibu-ibu, gunung itu sebetulnya di atas kelihatan naik dari muka bumi, tapi sebetulnya setiap gunung itu ada fondasinya yang menghunjam ke dalam tanah. Seperti kalau pohon ada akar tunggangnya ke dalam. Gunung-gunung itu, nanti Prof. Edi Armanto, ilmu tanah, ilmu gunung, mohon disampaikan. Setiap gunung-gunung itu ada fondasi ke dalam sekali. Sehingga gunung itu diciptakan supaya bumi ini dalam berputar itu mantap, tenang, tidak bergoyang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya mesin cuci yang ada yang berputar itu, kalau isinya penuh, baju yang kita mau spin penuh, itu ditata ditata rata bagus, tidak ada yang ngempel-ngempel ya, seimbang, baju-baju diurai dulu, anduk-anduk diurai, kemudian naik ke atas, penuh, itu nanti mutarnya itu tenang. Tapi kalau isinya spin tadi itu hanya sedikit di bawah itu, gobek dia ini. Nah, jadi inilah bumi. Allah menciptakan bumi dengan di situ ada gunung-gunung. Gunung-gunung itu ada fondasinya ke dalam. Itu nanti membuat perputaran bumi ini menjadi tenang. Inilah ciptaan Allah dengan gunung-gunung tadi. Di rawasiya, gunung-gunung. Kemudian wa ja'ala, dan telah menjadikan sapa Allah, pelakunya Allah, bainal bahraini, di antara dua laut, hajiza, satu pemisah. Itu ada di YouTube, ada laut itu yang satu dengan laut yang lain itu tidak campur, ada persis pemisahnya. Jadi naik kapal gitu, ini ada laut berbeda dengan laut sebelah, dia akan bercampur.
ada pemisah. Nah, di bapak-bapak, ibu-ibu kalau naik pesawat terbang lalu lihat muara sungai, air yang masuk ke sungai dari sungai itu dengan air yang ada laut itu tidak bercampur dia. Yang dari sungai itu ngumpul, yang laut tersendiri, maka di pertemuan antara muara sungai dengan laut tadi, disitulah ikan banyak sekali. Banyak sekali ikan di pertemuan tadi. Pertemuan antara air dari sungai, dari daratan dengan air yang di laut tidak akan bercampur tersendiri. Nah inilah, jadi laut-laut itu ada dua. Ada laut dua yang berbeda dan ada batasnya dan tidak bercampur dia. Ada di YouTube itu pernah kita lihat kapal berlayar, lalu penumpangnya melihat ini laut di sini dengan laut ini berbeda. Nah inilah dua laut. Jadi beberapa ayat menerangkan tentang adanya laut yang tidak bercampur. Bahraini dua laut yang ada batasnya, tidak bercampur dua laut tadi. Dan di pertemuan dua laut tadi itu banyak ikan, banyak sekali ikan. Jadi wa ja'ala bainal bahraini, Allah menjadikan di antara dua laut hajizan, suatu batas pemisah. Jadi ayat 61 ini berbagai pelajaran kita dapatkan. Allah yang menciptakan bumi, menjadikan bumi sebagai tempat berdiam kita. Kemudian Allah menciptakan sungai-sungai di bumi tadi. Sungai-sungai itu fungsinya sangat banyak, adanya sungai. Kemudian menjadikan gunung-gunung di bumi tadi. Allah menciptakan gunung-gunung. Kemudian di lautan, di daratan Allah menciptakan gunung-gunung. Di lautan Allah menciptakan laut, dan laut, dua laut ada pembatasnya. Ailahun ma'allah, adakah sembahan Tuhan bersama Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui yang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang beriman di seluruh dunia dengan orang kafir, ini jumlahnya banyak orang kafir. Maka orang yang tahu ini sedikit. Maka di sini aktsaruhum, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita yang ahli tadabbur ini orang-orang yang tahu. Kita tahu ini dari mengkaji ini. Nah, Masya Allah. Kemudian ayat 63, aman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yujibul muddarra, memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan, idza ta'ahu, apabila orang tadi berdoa kepadanya. Nah, jadi bukankah Allah yang senantiasa ajaba yujibu, ini pakai fi'il mudhari', tensisnya ini present continuous, terus menerus senantiasa mengabulkan, memperkenankan doa al-muddarra, orang yang mengalami kesulitan lalu berdoa kepada Allah. Idza, apabila ta'ahu, ia berdoa kepada Allah, ia memohon kepada Allah. Wa yakshifus su'a, dan Allah lah yang menghilangkan kesusahan. Jadi kasyaf itu menyingkap, menghilangkan, membuka. As-su'a, kesusahan, orang yang sedang mengalami kesusahan, Allah yang menghilangkan kesusahan tadi. Jadi siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan makhraja, jalan keluar terhadap problem masalah yang dia hadapi. Jadi bertakwa dulu kepada Allah, lalu Allah pasti memberikan jalan keluar masalahnya. Makanya lalu dia yakin setiap masalah ada jalan keluarnya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah wa yakshifus su'a, Allah menghilangkan kesusahan orang yang sedang bersusah. Wa yaj'alukum, dan Allah menjadikan kamu sekalian manusia khulafa al-ard, khalifah Allah di muka bumi. Khalifah itu artinya pengganti Allah di muka bumi.
Inilah yang dipahami oleh Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan itu. Allah menciptakan sungai, lalu kita sebagai pengganti Allah membuat bendungan. Nah, Allah menciptakan sungai, lalu kita menciptakan bendungan, lalu air naik. Dengan air naik, lalu kita bikin saluran-saluran kecil di kiri kanan sungai. Nah, inilah jadi BK itu. BK itu Belitang. Nah, jadi BK1 ya. Kalau di Lubuk Linggo, daerah Mirasi, itu ada water pump sama. Kami ada saudara sepupu di Lubuk Linggo pernah ke sana itu, kita lihat, wah, air dibendung, naik, lalu dialirkan ke sungai-sungai. Jadilah pertanian. Allah menciptakan angin, lalu manusia membuat kincir angin. Ini juga menaikkan air. Jadi baling-baling itu berputar, lalu dikasih seperti cangkir-cangkir gitu berputar. Ketika dia di bawah itu ngambil air, lalu ke atas kincir air. Nah, itu juga naikkan air. Di negeri Belanda, kincir air. Allah menciptakan angin, manusia menciptakan pesawat terbang. Menjemput angin, lalu angin menjadi tenaga, pesawat naik. Nah, jadi kalau kita berada di belakang pesawat jet itu, Masya Allah, angin yang tertiup ke belakang itu panas dan kering, cepat sekali, keras sekali. Dengan angin yang didorong ke belakang, lalu pesawat naik cepat. Maka ke Mekah cukup 8 jam, 9 jam, ribuan kilometer dengan kecepatan tinggi. Inilah manusia sebagai khalifah Allah itu pengganti Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini luar biasa sekali memberikan informasi kepada kita. Jadi bukankah Allah yang senantiasa mengijabah, mengabulkan doa-doa orang-orang yang sedang kesulitan untuk mengatasi kesulitannya? Wa yakshifus su'a, Allah menghilangkan kesusahan manusia dengan doa dan ikhtiarnya tadi. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, Allah menjadikan kamu semua penguasa, pengganti Allah di muka bumi. A ilahum ma'allah, adakah Tuhan sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, tetapi sedikit sekali kamu ingat akan nikmat Allah yang seperti ini. Nah, sudah sampai sini dulu, sudah panjang ya, ini baru tiga aman ya, masih ada 2 lagi. Nah, aman artinya bukankah Allah yang berperan. Insya Allah nanti kita sambung lagi, masih ada 2 aman lagi. Jadi sampai 5 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sebelum kita mengkaji hari ini, beberapa yang lalu itu beberapa ayat yang ujungnya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Al-Fatihah ada, di yang kita kaji kemarin itu surat apa kemarin? Sebelum ini, yang hari Sabtu lalu surat apa? Masih ingat? Yang kemarin itu surat An-Naml ya. Al-Ghafir. Nah, surat Al-Ghafir. Kemudian di surat Az-Zumar, di akhir Az-Zumar juga ini. Kemarin surat Ghafir ayat 65 itu huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha hidup, tiada Tuhan, tiada sesembahan illahu kecuali Dia. Fad'uhu, maka sembahlah Dia. Berdoalah kepada Dia juga bisa. Mukhlishina lahuddin, dengan tulus ikhlas menjalankan agama. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta, mengendalikan seluruh alam semesta. Jadi sudah kita temukan 3 kali alhamdulillah. Di Al-Fatihah, di surat Ghafir, di surat Zumar. Ini artinya dalam hidup kita ini supaya banyak-banyak mengucapkan dari hati yang dalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang mengatur segala kehidupan ini. Mungkin sampai sini dulu.
Dari 5 aman, baru 3 ya. Ada yang bisa menyampaikan dari sesuatu untuk kita, Prof. Edi Armanto? Ada yang bisa dikebat? Nah, ya. Ibu dan Bapak sekalian, saya cuman nyeritakan saja sedikit ayat 60 sampai 64 ini, 63 ya. Itu 4. Jadi ada 2 yang akan saya coba angkat ya. Pertama, pengalaman pribadi sebagai penulis gitu ya. Satu ya yang akan saya angkat. Nah ini penting ya. Yang kedua tentang nyimpulkan yang ayat ini. Jadi ada 60 sampai 64 itu 4 kita coba tarik angkat ya. Hal penting. Pertama adalah argumen tauhid. Argumen tauhid. Jadi keesaan Allah. Nah itu. Jadi keesaan Allah. Jadi Allah menunjukkan keesaannya melalui ciptaannya. Jadi argumen tauhid ya. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala menantang kita untuk berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja. Adanya kita, adanya alam, adanya itu. Jadi dia menantang. Dengan tantangan ini, nah bagaimana pemikiran kita kan? Nah yang ketiga, Allah sendiri menjawabnya bahwa itu ciptaan dia sendiri, gitu loh. Jadi yang pertama tadi argumen tauhid ya. Yang kedua tuh Allah menantang dengan pertanyaan untuk selalu berpikir. Yang ketiga Allah sendiri memberi jawabannya bahwa dialah yang menciptakannya. Terus keempat, ini merupakan suatu proses pendidikan terhadap manusia, bahwasannya manusia itu mau tidak mau harus mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi mendidik kita. Nah dari 4 ini, nah dari pengalaman saya sebagai pribadi sebagai guru ya. Nah saya temukan, tadi kita kan sudah sepakat ya bahwasanya Al-Quran itu seperti jala kan. Diangkat dari mana saja, yang lainnya ikut. Nah jadi misalnya kalau jala itu kan, jala atau tumbuk sini, kita angkat sini. Nah yang di sini diangkat, yang lain ikut. Diangkat dari sini, dia ikut. Seluruh jala tadi terangkat. Iya terangkat semua, semakin tinggi kita angkat, maka jala itu terangkat semua, ya. Nah, jadi artinya semakin dalam kita kaji, maka semakin terangkat semua. Jadi pintu pemahaman Al-Qur'an itu tidak 100% dari masjid, tidak 100% misalnya dari kajian tadabbur ini, bisa di tempat lain. Dari manapun. Dari mana saja ya. Nah, jadi ilmu itu ilmu Allah Subhanahu. Nah, saya coba angkat studi kasus yang saya angkat dari pengalaman saya bertahun-tahun sebagai guru nih. Kita sebagai guru ini diwajibkan menulis 4 jurnal per tahun. Satu jurnal internasional bereputasi, ya. 3 jurnal internasional, jadi 4. Jadi jumlahnya totalnya 4 jurnal internasional. Yang 1 yang bereputasi itu level dunia loh ya. Jadi mau tidak mau harus terpublikasi di level dunia. Kalau tidak, ya kita fungsionalnya diputus. Nah yang 3-nya itu adalah jurnal internasional saja. Nah sekarang mengapa itu penting? Mengapa itu penting berkaitan dengan ayat yang An-Naml ini? Setiap jurnal yang internasional itu menuntut kita sebagai penulis kaji alam ini. Kaji ciptaan Allah ini spesifik. Nah contoh itu sangat spesifik. Setelah spesifik ya, kemudian kita diminta untuk menganalisis, mengaitkan dan memahami, kemudian kita diminta apa peran yang Anda bisa lakukan terhadap itu. Saya kasih contoh begini. Apa sumbanganmu? Ya, apa sumbangan kita terhadap alam itu. Saya ngambil contoh begini, ada 2 kasus saya ambil contoh. Satu pendamaran, satu di daerah Musi Banyu Asin. Ada 2 sumber daya yang penting yang bisa kita angkat dari daerah gambut, daerah rawa, daerah basah ya. Kalau yang di daerah Musi Banyu Asin itu sumber daya alamnya namanya gambir. Gambir. Iya, barangkali kenal ya daerah Gambir ya. Gambir itu bahan industri. Orang Sirik Ya. ini. Nyiri ya, bahasa gitu ya. Tapi itu sebenarnya bahan industri, kosmetika, bahan industri apa, bahan industri apa, itu gambir. Nah yang kedua di daerah Pedamaran itu ada namanya rumput yang tinggi seperti padi itu, hampir 1 meter, namanya purun. Puru.
purun ya, Oh, untuk tikar, bahan ya, tikar. ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian ya, kita diajak berpikir spesifik oleh jurnal itu ya. You coba kaji itu gambir itu. Gambir itu kalau you tanam di mana saja, tidak tumbuh dia. Atau kalau dia tumbuh, kandungan ketekein itu, ketekein apa lupa saya istilahnya itu orang teknologi pertanian, itu tidak tinggi. Jadi tidak bisa dijadikan bahan kosmetika, bahan industri. Dia hanya minta ditanam di daerah Babat Toman. Bapak Toman. Babat Toman itu aja, nggak mau dia di tempat lain. Nah, kita diminta kaji. Itu kaji. Ngapa demikian? Kalau kita sudah kaji menjadi dalam, tidak jawaban. Kecuali Allah itulah. Nah itulah maksud saya itu dari 4 ini kan, jadi argumen tauhid, menantang kita untuk berpikir. Jawabannya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Allah. Kemudian kita dididik untuk mengenal alam. Nah itu. Jadi diminta nulis secara spesifik, masalah gambir tadi, akhirnya kita terbentur ke dinding. Kata Allah, jawabannya itu dia yang ciptakan. Ada. Purun itu demikian juga. Purun ya. Nah jadi purun itu kalau kita nulis di jurnal-jurnal internasional level dunia itu cepat sekali disamber orang. Cepat sekali. Orang mau mempublikasi itu. Karena orang-orang haus akan keilmuan, haus akan sesuatu yang sangat bersifat spesifik dan mengglobal ya. Spesifik lokasi itu. Dan spesifik komoditi. Nah itu. Gambir itu demikian juga. Gambir itu enggak ada pengganti. Banyak kita di Sumatera Selatan. Contoh kita di Sumatera Selatan yang lain. Saya ini contoh lagi. Saya suka tiap hari makan nanas, Ibu dan Bapak sekalian. Suka saya. Tapi sekarang saya tahu persis nanas mana yang saya suka, nanas mana yang saya tidak. Kalau nanas-nanas di daerah di utara dari sini, di Banyuasin, apa daerah-daerah itu ya, nggak enak nanasnya. Nanas Masem. Prabu Mulih. Yang enak tuh Prabu Muli itu aja. Paling Nah, daerah situ saja. Jadi cuma terlokasi di daerah Prabu Muli sana. Nah, situ. Duku. Nah, itu. Duku itu Komering. ya, Duku hanya daerah Komering. Nah, itu kita tidak sampai ke situ berpikir, ya. Tidak sampai ke situ. Jadi kalau itu kita dididik sungguh-sungguh, ya. Dididik sungguh-sungguh. Saya punya teman nih, dan Bapak sekalian. Ini teman saya namanya. Nama teman saya itu Ahim Gilen namanya, Ahim Gilen, orang kafir lah ya, agamanya non ateis ya. Dia punya teman lagi, dia cerita kepada saya serumah sama si Ahim Gilen ya. Kalau saya tanyalah istri saya, serumah saya, ya sama dia. Jadi kita bertiga, Ahim Gilen, saya, sama beda kamar ya. Dia bilang, teman saya tuh Ed katanya ciptakan peniti. Di mana kau ciptakan? Di Swedia situ. Peniti kecil saja. Tapi pasaran seluruh dunia. Saya tanya kepada dia, kok bisa kamu seperti itu? Ya kami ketahui, karena di situ ada bahan bakunya, kemudian kami sebar itu. Spesifik sekali. Jadi hanya peniti saja, dia kaji secara mendalam, sebar seluruh dunia. Nah, kasus yang sama seperti gambir itu demikian juga. Gambir itu sangat spesifik sekali, hanya ada di daerah Babat Toman, nggak ada tempat lain. Ya. Duku itu hanya di Palembang aja, nanas itu hanya di daerah Prabu Muli saja. Banyak yang lain-lainnya. Nah, banyak yang. Nah, itu saja beberapa saja yang saya tulis ya, yang saya coba angkat dari pengalaman saya sebagai penulis yang ya dalam tanda petik dipaksa oleh sistem ya untuk nulis jurnal ini, mengambil hal-hal spesifik. Nah, kalau kita nulis tentang kelapa sawit, tentang akasia, oh itu cepat nomor 1 ditolak orangnya, tidak spesifik, umum. Orang namanya spesifik itu, ya. Nah apalagi sekarang di dunia ini ada 17 keberlanjutan daripada hidup manusia ini, ya, yang dibuat oleh negara-negara dunia ini. Nah semua orang harus mengacu ke situ, jadi 17 tujuan dunia ini. Nah salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Salah satunya ya. Nah yang lain-lain itu 17 itu tidak saya sebut karena sangat spesifik. Kalau dari itu cari aja namanya SDG ya, SDG. Jadi Sustainable Development Goals. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan. 17 poin dari PBB. Itu menjelaskan 4 inilah ya. Jadi 17 tujuan PBB itu diangkat dari enamel ini ya, jadi 60 sampai 65. Oh kita harus mencari indikator-indikator umum itu.
Makasih. Terima kasih Prof. Edi Armanto, Masya Allah luar biasa sekali. Dari ayat-ayat ini tadi, kajian tentang alam semesta ini. Kalau kita kaji-kaji memang awalnya ketika wahyu turun itu ikra. Jadi tadi masuk ikra itu. Baca alam semesta. Baca kehidupan. Jadi memang luar biasa sekali. Terus ilmu itu kenapa harus dimuat di jurnal? Karena menjadi milik semua. Jadi harus dipublikasikan. Semua ilmu itu milik Allah, menjadi milik kita semua. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu termasuk wa min ayatihi, di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah perbedaan bahasamu. Perbedaan bahasa itu menjadi keagungan Allah. Jurnal tadi karena internasional ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi orang yang paham bahasa Inggris memahami keagungan Allah. Bisa mengakses, bisa membaca, mengerti. Nah, jadi termasuk memahami bahasa itu penting sekali, itu keagungan Allah untuk bisa memahami apa yang ditulis yang menjadi milik semua tadi. Jadi menemukan sesuatu yang sangat spesifik, lalu diteliti, lalu menemukan sumbangan apa yang dia temukan yang orang-orang pada belum tahu, terus diinformasikan di jurnal, lalu diketahui oleh semua, menjadi milik semua. Nah, ini. Jadi kalau kita misalnya ambil satu ayat saja, di dalam satu ayat ada bermakna, ambil satu saja, gunung, ilmu tentang gunung, diperdalam tentang gunung, lalu diinformasikan. Masya Allah. Jadi tadi tentang gambir, satu spesifik. Terus itu kok nanas itu kenapa? Kok nanas Prabu Muli kok jadi nanas yang paling ini? Ada apa ini? Mengapa? Nah, itu sebenarnya kita disuruh berpikir oleh Allah. Kenapa nanas Prabu Muli bisa menjadi nanas yang paling enak? Bentuknya besar, rasanya enak, dan kalau kita menjadi sahabat nanas itu insya Allah tumpukan kolesterol bisa bersih, Prof, ya. Nanas itu ada situ, saya itu baca di YouTube saja. Jadilah kamu sahabat nanas. Termasuk Pak Haji Ambali ini sahabat nanas. Kalau pagi-pagi sambil beli nanas. Saya juga sering makan nanas, itu bagus sekali. Dia membersihkan tumpukan-tumpukan kolesterol. Seratnya banyak, BAB kita jadi empuk, tidak mengalami kesulitan. Jadi Masya Allah luar biasa. Mungkin ada Prof. Edi Mat Salim bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Prof. Edi Armanto sudah membahas secara keilmuan, terutama dari aspek ilmu tanah, bagaimana manfaat yang Allah berikan kepada manusia dengan bermacam-macam ragam tanah, Ya. yang bisa menghasilkan spesifik produk, Ya. baik gambir, nanas, duren, duku, Ya. yang ada di bumi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, saya melihat dari segi hakikatnya. Ya. Apa hakikat dari ilmu yang dikemukakan? Ayat-ayat. Saya kalau melihat di sini ini ayat-ayat cinta. Ya. Cinta Allah kepada kita. Coba seandainya kita balik, Allah tidak memberikan bumi kepada kita, di mana kita nak netap? Nah. Seperti orang Gaza, Palestina itu ya. Ya. Allah tidak memberikan langit, tidak kata langit, tidak ada hujan turun, Nggak ada angin. tidak ada angin. Kita balik gitu ya. Ya. Ini Allah kasih sama kita, cinta Allah Ya. sama kita. Allah memberikan tempat hidup, tempat tadi qararan. Kororan. Alhamdulillah kita dikatakan Permai ini ada tempat menetap, Tidak banjir. ada rumah. Ada Ya. rumah, tidak banjir. Walaupun rumah namanya KPR, nah, aslinya KPR aja gitu ya. K kredit, P perumahan, R rakyat. Rakyat. Lah rumah rakyat
kredit pula. Akhirnya lunas juga, dipotong gaji. Alhamdulillah, aman, damai, permai. Coba seandainya dibalik, tidak ada kata rumah gitu. Berapa banyak orang yang tinggal di bawah-bawah Jembatan. kolong jembatan, tidak ada rumah. Ini Allah ngasih sama kita. Diberi tanah, bisa tumbuh sebagaimana diterangkan Pak Darmanto tadi. Dijadikan kita khalifah, penguasa, bertanggung jawab. Artinya di situ bertanggung jawab terhadap bumi, terhadap kekayaan yang diberikan Allah ini berupa tanah, berupa langit, bumi, angin, laut. Khalifah sebagai untuk wakil Allah untuk memakmurkan bumi ini, tentu hasilnya untuk kita. Coba kita balik, seandainya Allah memberi tanah gersang pada kita, tidak ada yang bisa diolah, tidak ada yang bisa ditanami. Ini kalau kita balik. Jadi ini semua adalah kasih sayang, cintanya Allah pada kita. Nah, timbul pertanyaan, nah ini tolong dijawab barangkali semua ustaz yang lain. Apa respon kita dengan adanya cinta Allah kepada kita? Tentu kita harus cinta pula pada Allah. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk menyatakan cinta kita kepada Allah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta yang berbalas. Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Tanggung jawab kita termasuk mengelola alam, jangan sampai alam ini jadi rusak. Jadi Bapak Haji Danarto bisa menyampaikan untuk kita apa yang bisa disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini tadabburnya mengenal Allah ini ya. Kalau saya perhatikan ini, kalau kiai-kiai ini menyebutnya ini sebagai ayat-ayat Allah sedang memperkenalkan dirinya. Iya, Allah memperkenalkan. Karena kalau seandainya tidak Rasul itu nggak datang, itu kebanyakan nggak kenal. Allah itu siapa itu nggak kenal. Ya buktinya dari Nabi, katakanlah Nabi Isa ya, dari Nabi Isa terus ke Nabi Muhammad ya, kepada Rasulullah itu banyak orang yang tidak mengenal Allah itu. Hanya saja kalau ditanya orang-orang penyembah berhala, ya, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Mereka sebutan Allah itu ada, tapi Allahnya itu beda, berhala. Nah di sini kalimat-kalimat sini menunjukkan aman, bukankah, ya, bisa diterjemahkan bukankah atau siapakah yang menjadikan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya. Nah, memperkenalkan diri ini, kita mengenal Allah itu ada bermacam-macam caranya. Caranya yaitu yang pertama mungkin kita berkenalan, seperti kita berkenalan dengan seorang pujaan ya, pujaan. Yang laki-laki ada yang senang dengan wanita juga begitu, sebaliknya itu dengan cara berkenalan. Nah, kalau kita mencoba untuk mengenal itu lebih lambat. Tapi kalau seandainya yang kita cinta, yang kita suka, itu dia memperkenalkan diri, itu lebih cepat kenalnya. Nah juga kita dengan Allah ini yang jadi perlu setiap saat kita mengenal Allah itu dengan cara apa? Ya, rata-rata orang-orang ya manusia kita ini kenal dengan Allah itu dengan cara kesenangan, dengan kegembiraan itu lebih lama. Kita mendapat rezeki nih, kita dapat sekali ini kita makan ada kue, ada kopi, ada susu. Itu biasanya kita nggak begitu kenal ya. Tapi begitu kita kena musibah, itu biasanya terus kenal Allah itu. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan cara musibah. Nah, seperti misalnya tukang judi, karena judi kalah terus banyak utang, terus dia berpikir nih, ini kalau bukan Allah nih
nggak bisa menyelesaikan ini. Terus kenal Allah dia, terus dia sering ke masjid, terus dia sering ngaji. Nah, mengenal ketika Allah memperkenalkan dirinya itu sekarang tergantung kita. Ketika kita bisa menerima, ya, menerima bahwa ini adalah perkenalan Allah kepada diri kita, mungkin kita akan semakin kenal kepada Allah. Ya, ibaratnya ada seorang gubernur datang ke rumah kita, kalau kita nggak tahu ini gubernur, kita akan cuek. Tapi kalau kita tahu, wah ini gubernur ini atau wali kota ini, harus kita sambut. Nah, ketika ada musibah, terus kita sambut, ini Allah sudah memperkenalkan dirinya. Nah, kita akan semakin kenal kepada Allah. Ya, biasanya kita punya kehendak, kemudian tidak tercapai, maka kita harus meyakini bahwa kehendak Allah itu lebih dahulu daripada kehendak kita. Ketika kita menyadari ini, nah kita akan kenal Allahnya itu lebih cepat. Ya, jadi ini kalau saya bilang, kalau di dalam kitab Hikam ini ya, Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ini disebut sebagai ayat-ayat Allah sedang memperkenalkan dirinya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Wallahu alam. Terima kasih Pak Haji Danatul, luar biasa ini kata kuncinya ini perkenalan dengan Allah. Allah memperkenalkan dirinya, siapakah dia? Jadi memang ada itu kajian yang mendalam itu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, diri kita ini siapa? Dikaji-kaji dari mana, untuk apa dikasih hidup, mau kemana. Jadi man arafa nafsahu arafa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, lalu nanti mengenal Tuhannya. Ya, terus tadi itu. Jadi nanti membaca, terus Allah mengenalkan dirinya. Jadi kita disuruh membaca, mempelajari begini, lalu terus Allah tadi menerangkan bahwa semuanya ini Allah yang melakukannya. Nah, lalu mengenal dengan Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, memang manusia itu dibekali pendengaran, penglihatan untuk dianalisis dengan pikiran. Lalu satu lagi, setelah demikian lalu bagaimana, harus bagaimana? Nah, pembuat keputusan hati, fuad atau kolbun. Lalu berbuat apa, bagaimana, ini penentunya hati. Nah, maka pendengaran, penglihatan terus dianalisis tadi, diteruskan dengan kolbun atau fuad, hati, lalu harus bagaimana. Nah, jadi satu kesatuan yang diberikan oleh Allah, bekal untuk menghadapi kehidupan sebagai khalifah tadi, pengganti Tuhan di muka bumi. Pak Haji Joko bisa menyampaikan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis tadabbur, mudah-mudahan dengan selalu bertadabbur ini hikmah-hikmah semakin banyak kita peroleh. Amin. Dan memberikan kualitas ibadah kita. Amin. Meningkat. Ustadz Burhan bahwa pilihan ayat An-Naml 60 sampai 64 itu sepertinya tadi sudah dibahas oleh para pendahulu. Kalau kita tafsirkan dari 5 ayat tersebut diawali dengan aman, yang berarti bukankah. Nah, kalau kita kaji dari segi bahasa, bukankah itu sepertinya semacam peringatan, bahkan teguran. Nah, Ustadz Prof. Edi Mat Salim tadi, kalau seseorang, kalau kita ejawantahkan dari bahasa kemasyarakatan, seseorang menyampaikan, bukanlah, apa tidak tahu kamu tuh bahasa Palembangnya, apa kira-kira. Jadi ini teguran. Tapi seseorang yang menegur itu justru hadir rasa cinta, rasa kasih. Makanya tadi ayatnya itu ayat cinta. Itu benar. Saya sangat sependapat teguran ini.
Teguran-teguran untuk mengingatkan. Nah, kemudian ayat yang ke-65 dan 66 akhirnya dengan tegas Allah mengatakan kul Ya. kepada Muhammad, ya. Katakanlah. Jadi ini penegasannya dari 4 ayat sebelumnya itu. Ya. Katakanlah Muhammad, Ya. tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, Ya, terus kebablasan. ya, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan. Jadi peringatan ini ditegaskan lagi di ayat 65 itu, katakanlah. Dan yang lebih hebat lagi, dahsyat lagi, mengingatkannya itu di ayat 66 disebutkan 3 kali. Balidaraka balhum balhum. Jadi disebutkan di sini bahwa bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat. Bahkan mereka buta tentang itu. Jadi ini peringatan-peringatan yang sungguh luar biasa, dan barangkali semua syariat yang ada dalam Al-Quran sebagai hudal linnas ini itu memang diingatkan supaya dibaca dan ditadaburkan seperti yang kita lakukan pagi ini. Dengan tadabur inilah tadi sebenarnya kita tidak ingat, tapi dengan mentadabur ini sehingga kita bahwa kita diingatkan. Dan pengingatan-pengingatan itu, teguran-teguran itu menunjukkan Allah cinta kepada makhluknya, kepada umatnya. Betapa kita sungguh sangat dianjurkan, diingatkan bahwa tiada hari tanpa melafazkan kandungan-kandungan Al-Quran ini. Barangkali itu tambahan untuk menambah hasanah cakrawala pada pengen ini, dan disimpulkan oleh Pak Kanwil Agama, memang tugasnya menyimpulkan beliau nih. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Joko, luar biasa sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada, dilonggarkan waktu untuk mengkaji ayat-ayat ini, sebetulnya ini mulainya dari ayat 59, Pak. Pak Joko tadi terima kasih sudah menjelaskan 59 itu kul, katakanlah hai Muhammad, artinya ya kita semua kaum muslim ini supaya mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihil ladzina astafa, dan keselamatan itu milik hamba-hamba Allah, orang-orang banyak yang terpilih. Jadi Mustafa itu orang yang dipilih. Nah, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka sekutukan, yaitu Tuhan yang selain Allah. Nah, Tuhan selain Allah itu sumbangannya apa terhadap penciptaan alam semesta? Nah, ini awal kajian kita, karena ada makro, ada ngain dalam Quran itu biasanya satu masalah, satu bab, satu pembicaraan. Nah, jadi mulainya nanti di rumah dikaji mulai 59. Nah, ujungnya, nah ini ujungnya tadi Pak Joko sudah menyampaikan, yaitu 66 sampai 3 kali Allah bal itu bahkan Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat itu tidak sampai ke sana, dikira hidup hanya di dunia saja. Masya Allah, seperti yang dikatakan Prof. Edi Armanto kemarin, di Jerman itu orang pintar-pintar sering bunuh diri. Dikiranya kalau bunuh diri masalah selesai, padahal tidak. Justru itu awal dari masalah besar. Masya Allah, jadi Masya Allah luar biasa ya. Jawaban pertanyaan saya tadi di Ya. 59. Nah, jadi mulainya 59 Prof. Nanti dikaji. Ini kita terima kasih kepada Pak Haji Ambali yang rajin membaca Quran lalu menemukan ini Pak, boleh dibahas nanti. Jadi masukan kami dari Pak Haji Ambali ketika mentadarus Al-Quran itu menemukan, nanti kita bahas. Nah, saya tanya, besok apa ini Pak Ambali yang bagus ini? Nah, ini kaitannya ini nyambung seperti yang lalu sudah kita bahas itu, nah nyambung lagi di sini. Jadi terus. Ya, Quran itu satu kesatuan yang utuh, semuanya saling berkait dan terus saja, dan bahkan nanti berulang-ulang tidak ada masalah, dikaji lagi.
Kalau kita mendengarkan Ustadz Habib membaca ayat-ayat Quran itu, sering baca surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu sering sekali dibaca. Kami Bapak mengikuti itu, Masya Allah, luar biasa sekali. Surat Hujurat itu tentang kehidupan bersama. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan wala yaghtab, jangan menggibah. Menggibah itu membicarakan kekurangan orang lain. Kalau orang tadi mendengar nggak senang. Itu lalu sahabat Rasul, itu tapi benar seperti ya, itu dilarang oleh agama. Apalagi nggak benar, fitnah lebih parah lagi. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini baru pengajian begini sepertinya bagus ya. Keluar sebenarnya baru pulang dari ngaji sudah menggibah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu kalau mendengar Rasul ngaji itu sepertinya wah kita ini mau jadi orang iman. Tapi pulang sudah setan sudah memegang. Sudah lupa lagi. Jadi makanya kemarin Ahad pagi itu diajarkan oleh Ustadz, jangan lupa pegangan kita itu ayat kursi terus. Ayat kursi dibaca, dihayati, jadi pegangan. Supaya kita dibentengi oleh Allah. Ayat kursi itu paling tidak 6. Mau tidur, sesudah sholat wajib, masuk rumah, keluar rumah, zikir pagi, zikir petang. Ayat kursi terus. Karena siapa yang membaca ayat kursi, pagi hari dijaga oleh Allah dari gangguan jin sampai sore. Dibaca malam hari, awal malam, dijaga oleh Allah dari gangguan jin sampai pagi. Apalagi mau tidur, ayat kursi enggak boleh lupa. Selama tidur kita ini dijaga terus oleh Allah dengan aparat-aparatnya para malaikat. Kalau kita dijaga Allah, aman, tenang. Tidur kita jadi nyenyak. Jadi walaupun hanya tidur 4 jam, tapi bangun sudah fresh. Karena tidurnya dalam, nyenyak sekali. Pak Hambali sebagai closing, ya mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di akhir surat Luqman. Jadi sebagai rangkuman ayat 60, 61, 62, 63, 64. Ayat-ayat cinta kata Pak Prof tadi. Ayat cinta. Kemudian Allah itu kan selalu mengadakan sayembara. Ya. Sayembara lah kira-kira men kamu gala. Ya. Berlomba-lomba lah. Aku akan tunjukkan modalnya beriman kan. Jadi perdagangan yang menguntungkan itu sayembara Allah untuk kita. Sekaligus berita gembira. Ya. Nah, berita-berita gembira itu nanti ada diselipkan berita yang menakutkan. Ya. Basyiron wa naziron. Naziron itu berita menakutkan kalau tidak mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kaitan dari 60-64 tadi, simpulannya barangkali ada di ayat terakhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaisa. Allah menurunkan air dari langit, bumi sebagai hamparan. Air hujan. Itu rezeki dari langit itu berupa hujan. Disiramkan di bumi sehingga tanda-tanda yang tandus akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat, buah-buahan yang bermanfaat. Sehingga menjadi rezeki bagi kita. Rezeki dari langit, rezeki dari bumi, yaitu tadi hamparan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang menjadi sungai-sungai tidak kering. Nah, Allah yang mengetahui tentang ilmu kapan hujan turun. Wa yunazzilul ghaisa, kapan hujan turun. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu. Walaupun sudah di USG. Laki jinguan. Tando-tando ada lanang, kalau lanang itu ada tandonya itunya, kemudian kalau betina mah itulah pulau. Itu hanya prediksi yang semu, konsep. Konsep dari manusia, ilmu yang diberikan Allah. Boleh. Tapi yang paling konsep yang paling gitu itu adalah ilmu Allah. Lahirnya kaget
laki-laki nian sesuai dengan USG atau betino nian. Jadi itu sekedar prediksi kedokteran. USG dari SPOG. Boleh, bukan tidak boleh, boleh itu. Nah, tahu persisnya itu setelah lahir nanti. Jadi wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian wa ma tadri nafsun. Seseorang tidak tahu maza taksibu ghoda. Walaupun sudah ini kaget gitu nak kemano, itu konsep kita. Konsep Allah belum tahu. Mungkin sesudah ini nanti kita akan kemana, gitu kan? Rancangan manusia. Itu, ya. Nah, makanya konsep manusia itu boleh, tapi tidak boleh kita seperti memastikan. Insya Allah betino. Insya Allah menurut ISG itu laki-laki. Cucu aku nih, kira-kira itu. Tidak boleh memastikan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kemudian kita tidak tahu walaupun menyiapkan pemakaman di Talang Kerikil. Mana Pak Edwan dah kata. Menyiapkan kita pemakaman. Itu konsep kita. Belum tentu kita kaget mati di Palembang dikuburkan di Talang Kerikil. Belum tentu. Tapi konsep boleh. Pemakaman itu boleh. Kalau nak pemakaman yang agak kering di Talang Kerikil. Kalau nak agak basah di Borang. Seperti itu. Itu pilihan. Yang nak milih itu kapan? Kita yang milihnya, aman kita mati kaget, kira-kira di sini tanamnya. Jadi itu semua adalah konsep. Innallaha alimun khabir. Allah lah yang akan mengetahui, yang paling mengetahui ilmu-ilmu yang sesungguhnya diketahui oleh manusia. Kemudian yang kedua, di surat Isra ayat 77. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ancamannya itu kalau kamu bersyukur ku tambah. Ibrahim. Surat Ibrahim. Nah, kita nak milih bersyukur atau nak milih wala in kafartum. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu kufur nikmat, azabku pedih ya Allah, kira-kira. Amun apa pilihan ABC, milih bersyukur ya. Nah, seperti itu. Makanya Allah berulang-ulang Pak, dari kajian-kajian kita sebelumnya itu Allah selalu memberikan gambaran-gambaran, selalu tarik menarik, seolah-olah tidak berubah-ubah kajian kita ini. Selalu mengatakan surga neraka itulah. Ya sebenarnya harus kita kaji terus itu. Akhirnya Allah akan mengancam di surat, di hadis kursi. Hadis kursi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau aku yang menjadikan langit dan bumi, aku menjadikan hamparan rezeki semuanya banyak. Aku yang menjadikan surga dan neraka dan sebagainya. Kalau kamu masih tidak percaya juga, tidak galak bersyukur juga, ada seolah-olah ancaman Allah. Kamu pergi keluar dari bumi Allah nih. Cari bumi yang lain. Cari bumi yang lain. Dan carilah Allah yang lain. Ya, cari Tuhan lain. Ini hadis kursi Pak. Hadis kursi. Ancaman keluarlah. Kira-kira kita tuh ngancam tuh. Kalau kau udah galak nurut kata aku, jangan kau berbapak dengan aku lagi yo. Dengan aku kamu bermak dengan aku. Kira-kira itu kan? Ancaman apa itu kira-kira? Ya sekedar nakudi supaya dia tadi kembali. Tak kata gitu nak. Laju jak dah boleh lagi berbapak dengan aku. Itulah pula Tuhan dalam hadis kursi ini. Jadi kata Allah, man kamu masih dak galak nurut juga, dak galak bersyukur, dak galak ngaku aku ni Allah. Kamu masih dak percaya untuk bapak kamu dulu yang sudah mati, amun kamu yakin, coba hidupkan sekarang. Belum masuknya Allah hidupkan sekarang. Kiamat nanti dibangkitkan lagi. Nah dia nak minta bangkitkan sekarang, baru dia percaya. Orang kafir tuh, orang non muslim kan begitu. Jadi intinya Pak, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Idmas Salim tadi, disampaikan oleh Ustadz Jis Joko Imam Sentoso, itu semua adalah rangkuman yang disampaikan oleh Pak Danar. Semuanya rangkuman Pak, supaya kita ini manusia, supaya kita selalu bersemangat dan bersyukur dan rajin ikuti terus tadabbur ini. Kalau kita nak selamat masuk surga sama-sama nanti. Amin. Amin.
ya rabbal alamin. Sallallahu. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita akhiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.